today. Di dalam hidupku ini, Yes. Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami dan telah menebus kami dengan darah putra-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Engkau selalu memperhatikan kebutuhan kami dan senantiasa memelihara kesehatan kami, jiwa dan roh kami. Bantulah kami agar kami mau dan mampu bekerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan rahmat-Mu, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang utuh, tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus penyelamat kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar Dia menyertai kami dari awal hingga akhir pertemuan keempat ini, agar segala sesuatu yang kami baca, dengar dan pegang ini dapat kami pahami dan membuat kami membangun komitmen serta nyata yang berguna untuk keselamatan kami. Doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapa engkau, Tuan? katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari, ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, ini aku, Tuhan.
Firman Tuhan. Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula, di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian Tahun ini, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menerangi kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Bantulah kami agar semua yang telah kami dengar dan bicarakan pada pertemuan ini membuahkan komitmen dan aksi nyata, sehingga kami dapat memelihara kesehatan mental dan rohani kami, agar kami mampu menerapkan solidaritas dan subsidiaritas dalam hidup kami, baik terhadap lingkungan warga sekitar, agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan mental spiritual, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tanah air kami tercinta. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita serta orang yang kita doakan dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, berduri dan bersaksi, diambil diberkati, dipecah dan dibenahi. Kita wartakan kasih Tuhan setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyang. Biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta.